Halo Halo semuanya. semuanya. Welcome to podcast Bola Poli, obrolan politik bersama gue Ruth Maria dengan kedua rekan gue. Gue Jessica Putri Fitria. Dan gue Audrey Nadia Anhafati Azahra. Yeay! Yeay. Tapi kita nggak cuman bertiga aja nih. Aduh, Ada siapa lagi tuh? tuh, Rod? Ada siapa tuh? Kita punya bintang tamu yang ganteng-ganteng banget nih. Kita mulai dari yang paling ganteng di sini ada Aca. Halo Aca. Halo, Aca. Halo. Guys. Halo, nama gue Zarban Cacaraka dan gue akan gabung dengan Bola Poli. Oke. Keren banget nih. Gimana nih, Ca, kabarnya? Apa kesibukannya gitu? Alhamdulillah baik. Belakangan ini gue lagi sibuk ngerjain tugas-tugas akhir sih, biar pokoknya tugas akhir UAS lah. Jadi gitu. Ya, Semangat. Oke, selanjutnya langsung aja nih kita geser ke yang paling kalem dan pendiam. Siapa lagi kalau bukan? Langsung aja, Rod. Siapa nih? Langsung aja, Edgar. Rod. Halo Edgar. Halo. Halo teman-teman Bola Poli. Kenalkan nama Halo, gue gimana Edgar guys Ibrahim kabarnya? Nicholas. Lagi sibuk apa? Baik. Ampun. Lagi sibukannya kira-kira sama kayak Azhar ya. Lagi sibuk di tugas akhir kuliah. Akhir kuliah. Iya bener deh. Sama Akhir semester 1 ya. olahraga lah. Iya. Olahraga. Keren. Ya, nggak lupa. Oke, terakhir nih ada yang nggak kalah ganteng nih dari si Aca. Siapa nih guys? Siapa tuh? Aduh, Biar siapa gue tebak nih, Ruth. Gue tahu nih yang paling banyak fansnya nih ya, bos kita. Langsung aja nih. Ayo, Halo Mal. semuanya. Halo. Halo. Kenalin, nama gue Ajmal Yang Farhani. Halo. Halo. Apa Halo. kabar nih? Baik. Oke. Sibuk apa nih? Sibukan sama sih, paling nugas-nugas gitu aja sama kayak Azhar dan Edgar tadi. Sama Oke. ya. Oke. Nah, akhirnya semua gestar kita udah lengkap kan nih. Host-hostnya gue udah lengkap. Langsung aja, Ruth, dilanjut. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita masuk ke topik kali ini nih. Apa turut? Topiknya turut. Nah, jadi kita nih mau membahas salah satu film dari Korea Selatan nih yang pernah booming banget pada masanya, yaitu Parasite. Wow. Udah pada nonton semua kan? Udah. Udah dong. Udah dong ya, gue udah nonton nih. Sekali, siapa nih yang mau bahas duluan nih tentang film ini? Gue deh, boleh kayaknya gue duluan. Asik. Oke. Silakan, Ca. Ya pokoknya film ini tuh dia berlatar di Korea Selatan. Jadi di situ ada 4 orang, dia berasal dari keluarga miskin, abang, adik, ibu. Nah jadi pokoknya keluarga itu tuh berusaha untuk bekerja di satu keluarga orang kaya yang terdiri dari 4 orang juga dengan profesi yang berbeda. Cuma mereka dalam perekrutannya emang melakukan kecurangan ya, kayak bohong-bohong. Padahal mereka tuh nggak punya latar pendidikan yang bagus. Tapi mereka profesional, tapi mereka bikin ijazah palsu gitu-gitulah. Dan film ini tuh sedikit lumayan plot twist ya, karena ada misteri-misteri di dalamnya. Nah, film ini tuh juga keren banget sih kalau menurut gua. Soalnya dia sampai menang 4 penghargaan Oscar loh. Apa aja? Tuh, kalau menurut gua gitu sih. Oh iya. Mungkin Mas Akmal. Keren banget. Emang filmnya jujur gue juga keren banget, terus seru banget, menghibur banget. Tapi selain menghibur tadi kan kita lihat di situ kan juga ada kayak ceritain tentang ekonomi gitu ya. Jadi kayaknya sih bisa kita lihat juga nih dari sisi ekonomi politiknya nih dari filmnya itu tuh. Wah, keren banget sih. Wah, kalau gitu film Parasite ini makin menarik aja nggak sih? Dan pas banget nih karena gestar kita juga udah siap banget untuk bahas lebih lanjut seputar film Parasite dan kaitannya dengan ekonomi politik. Oh, menarik ya. Emang jenis ekonomi politik yang terkait di film ini tuh apa aja sih, kalau boleh tahu? Jadi kalau misalnya menurut kita ya, ada beberapa jenis yang bisa dikaitkan. Nah, salah satunya itu adalah jenis pemikiran ekonomi politik nih, klasik.
yang menyatakan bahwa ekonomi dapat berjalan dengan mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi kegiatan ekonomi ini itu tuh berdiri sendiri tanpa ada intervensi pemerintah. Jadi benar-benar pasar yang ngatur. Jadi begitu guys. Kalau menurut gua, kalau menurut lu Mal, gimana Mal? Kalau buat yang kedua mungkin ada yang pembaharuannya kali ya, neoklasik. Neoklasik itu jadi kayak sama kayak ekonomi klasik tadi, cuman di sini bakal ada peran pemerintah nih. Cuman peran pemerintahnya cuman sekedar kayak ngarahin pasar aja gitu biar nggak terjadi monopoli gitu sih. Kalau menurut Edgar gimana nih, Gar? Kalau gue juga mau nambahin yang satu lagi nih tentang pemikiran Keynesian. Jadi Keynesian ini menyatakan bahwa perlu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah dapat mengambil peran untuk memperbaiki ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah juga harus mengatasi kelemahan sistem pasar tanpa mengabaikan kaum marginal atau masyarakat kaum bawah lah, miskin gitu. Banyak ya. Tapi kalau menurut kalian nih, dari ketiga yang udah disebutin tadi tuh mana aja sih yang paling mendekati sama film ini? Politik ekonominya gitu maksudnya. Coba mungkin Azhar dulu. Kalau menurut lu gimana, Jar? Lu dulu Mal, nggak apa-apa. Oke, gue dulu nih. Berarti kalau kata gue sih, kalau kita lihat dari filmnya ya, kayaknya sih emang yang paling mirip itu kayaknya Keynesian gak sih? Soalnya kayak di situ sendiri kan nggak mungkin juga kan kayak Korea Selatan nggak ngawasin sama sekali pasarnya gitu loh. Nggak mungkin klasik dan neoklasik juga. Kalau neoklasik mungkin aja, tapi kayaknya kemungkinan besar lebih ke Keynesian nih. Soalnya Korea Selatan juga pasti kan bakal ikut campur di pasar, ikut ngasih subsidi, ikut ngatur juga harga pasar biar nggak terlalu jatuh atau terlalu melambung tinggi buat rakyatnya gitu sih. Kalau kata lu gimana, Jar? Atau Edgar mungkin? Duluan Gar, boleh. Kalau menurut gue kurang lebih sama ya. Mungkin Korea hampir sama juga dengan negara-negara lain yang menggunakan teori Keynesian ya. Karena mungkin seperti Indonesia juga kan ya hampir sama, pemerintahnya juga turut ikut campur dalam ekonomi di pasar gitu. Oke. Mungkin sekarang menurut gue ya, kalau menurut gue ya kurang lebih sama. Sebenarnya kalau misalnya menurut gue tuh kayak pertamanya itu gue karena gue baru belajar ya, gue agak susah ngebedain neoklasik sama Keynesian. Cuma ternyata Keynesian itu peran pemerintahnya lebih banyak. Jadi awalnya gue mikirnya ini adalah neoklasik. Cuma setelah kita lakukan diskusi, kalau zaman sekarang tuh negara tuh hampir rata-rata semua Keynesian ya Mal ya. Benar. Nah harus ada peran pemerintah dalam campur tangan ekonomi di negara ya, karena emang yaitu kalau nggak ada campur tangan pemerintah emang agak susah. Nah, cuman gini Jar, kayaknya kalau dilihat dari emang mungkin dari Korea Selatannya sendiri kan emang Keynesian ya. Cuman pada realitanya nih di film itu kan kita ngelihat tuh kayak kesenjangan banget kan, kayak keluarga kaya sama keluarga miskin ya. Keluarga miskin sampai misalnya buat rumah tinggalnya aja kayak di basement kayak gitu. Cuman sedangkan yang keluarga kayanya sampai rumah gede gitu kan, gede banget. Jadi kayak memang kayak pemakaian sistem kan base-nya tetap sama ya, kayak kapitalisme semua kan, kayak klasik, neoklasik dan Keynesian. Iya. Cuman kapitalismenya di sini benar kayak tadi, jadi kayak orang yang walaupun memang di kapitalisme orang bisa naik, bisa kaya bisa miskin, nggak ada hambatan gitu, biasanya nggak ada yang ngehambat juga. Cuman tetap aja kalau emang udah kaya ya bisa makin kaya, kalau miskin ya makin miskin gitu loh. Gitu nggak sih kalau gue ngeliat di filmnya kayak gitu sih. Iya, jadi kayak film itu tuh sebagai representasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara itu, ya nggak sih Mal? Ya nggak sih Gar? Nah mungkin tapi Mal ada orang yang mikir kayak sekilas film itu tuh kegiatan ekonomi politiknya dari orang-orangnya sendiri, dari si keluarga yang kurang mampu ini, dia kayak melakukan aksi sosial Mal gitu, kayak mungkin menyangkut ada sedikit marxisme. Cuma dari kemarin yang kita diskusiin, ternyata kalau misalnya marxisme itu harus kayak kesadaran kelompok banyak gitu ya Mal ya? Iya, jadi satu kelasnya itu kayak sadar gitu loh. Kalau ini kan memang kayak cuman kayak keluarga itu doang kan yang sadar gitu, kayak gue harus berubah nih, gue mau jadi kaya gitu kan. Jadi kayaknya kalau buat masuk ke sosialisme enggak sih.
Ya, lagi juga kalau misalnya kalau di Marxisme itu dia kayak ingin menghapus kelas sosial, sedangkan di sini kan dia nggak pengen orang kayanya itu sama dia, yang penting dia sekeluarga dapat kerja gitu doang kan ya. Benar-benar. Nggak mau semua orang sama, tapi ya yang penting gue kaya gitu loh, keluarga gue kaya gitu sih. Oh Iya, iya. iya. Gue juga ngeliat sisi itu sih dari filmnya. Gitu aja Iya sih. benar banget benar. Kalau menurut gue juga itu Hmm. aja. Tapi nih ya, gue mau Gimana? nanya lagi deh. Iya silakan. Kalau murninya nih film itu menyangkut kan tadi udah dari sisi ekonomi dan politik ya. Tapi kalau menurut kalian tanpa menyangkutkan si ekonomi dan politik ini, scene favorit kalian tuh apa sih? Kan ini film seru banget ya. Gue mulai dari gue dulu Oh nih. iya, parah. Kalau gue sih sukanya tuh yang kata keluarga miskinnya kan udah masuk semua tuh, dia lagi mabok-mabokan ya di situ. Terus si bibinya tuh kan udah dikeluarin tuh. Terus dia balik lagi pas lagi hujan-hujan karena mau jemput suaminya di situ. Kata gue sih deg-degan banget sih. Iya, parah ya. Deg-degan banget. Parah sih itu emang. Kalau kalian tuh apa sih scene favoritnya kalau boleh tahu? Yuk, Dari siapa dulu? Silakan siapa? Boleh, Ca, boleh, Ca. Gue dulu ya. Eca. Iya. Oke, kalau gue tuh paling suka yang ini, yang pas dia tuh sebenarnya sama kayak Jessica, cuma gue ada yang favorit kedua deh, yang ini, yang dia tuh bagaimana cara ngeluarin bibinya, pembantunya yang pertama kali itu. Dia tuh kayak bikin kerjasama, Iya, kan iya, karena iya. bibinya tuh alergi buah persik nggak sih? Bener-bener. oh iya, benar-benar. Terus mereka tuh keren banget bisa ngeluarin pembantu yang emang udah lama kerja di rumah itu, walaupun ownernya ganti-ganti, ya nggak sih? Kayak kerjasamanya tuh, Iya, benar. Membantu legend. iya emang. Lebih lama dari Kalau nggak pemilik salah rumahnya kayak ya. ya, kalau nggak salah itu pura-puranya dia TBC gitu nggak sih diasumsikannya? Iya. Terus sama Yang suaminya, sampai batuk darah itu kan? iya padahal saus itu kan, Bener-bener. emang. Bener-bener. Iya, parah-parah. Seru banget sih itu. Lanjut lagi, Kalau lanjut lagi. lu apa nih? Lu apa tuh, Gar? Gue, Kalau boleh tahu. oh, gitu-gitu kan. Siapa dulu nih? Edgar. Gue dulu. Kalau gue sih scene favorit gue kayak panjang gitu ya ngikutin filmnya. Gue suka pas mereka itu mulai dari anaknya nih yang dikasih tahu temennya buat ngajar sampai kakaknya atau adiknya ya? Iya itulah pokoknya adiknya kakaknya. Ya adiknya, terus bapaknya, terus akhirnya ibunya kan. Mereka kerjasama gitu. Di sini gue mau kayak terpukau gitu loh sama mereka. Mereka walaupun dari kalangan bawah, tapi mereka bisa seprofesional gitu. Mereka bisa kayak jago gitu lah dalam bidangnya. Padahal ya mungkin kita bisa tahu ya mereka mungkin pendidikannya belum lanjut atau nggak tuntas gitu kan. Tapi kita bisa tahu mereka benar-benar profesional dalam menjalanin misi rahasianya gitu. Jadi guru atau pembantu atau driver di rumah keluarga orang kaya itu. Wah itu keren sih kata gue. Itu keren banget Jago sih. ya, jago banget. Mulus banget. Gue masih bertanya-tanya gitu. Ketahuan Mereka sama sekali. jago dari mana gitu. Benar. Bener. Boleh nih. Mal, kalau lu gimana, Mal? Normal. Scene Kalau gua favorit. sama sih kayak Edgar sih. Cuman mungkin lebih ke highlight ke yang pas bagian apa? Sama kayak Azhar tadi sih pas mulai ngeganti pembantu lamanya itu. Kayak itu keren banget kan kayak kerja sama semuanya begini. Terus kayak orang kayaknya juga kok kenapa ketipu juga gitu kan. Cuman ya berarti emang rencana mereka emang bagus banget gitu kan. Itu keren sih. Itu keren. Keren ya strateginya. Bener. Oke. Lanjut nih, Ruth, gimana nih kalau menurut lo? Hai. Tapi sorry ya ini kalau agak-agak berisik. Kalau scene gue mirip-mirip sih kayak ada juga dari beberapa yang tadi udah teman-teman sebutin juga. Cuman dari awal aja menurut gue udah kayak pembukaan filmnya itu udah lucu banget kayak gimana mereka tuh survive di keadaan yang masih di bawah bareng-bareng kayak lucu banget gak sih yang kayak cari-cari wifi terus kayak disemprot tuh rumahnya itu kayak lucu banget. Jadi menurut gue itu sih kayak keluarganya dapet juga di situ gitu sih. Oke. Kalau gue nih,
Kalau gue kayaknya agak beda dikit karena scene favorit gue itu tuh pas di akhir, pas udah endingnya. Yang si anak sulung laki-lakinya itu tuh naik ke atas bukit, terus dia ngelihat rumah itu lampunya kedap-kedip kan. Dan ternyata kedap-kedip tuh dikedap-kedipin sama bapaknya sendiri yang habis kabur, habis ngebunuh itu menurut gue keren banget sih. Karena dia langsung nyatet gitu kan, kodenya tuh maksudnya apa. Itu menurut gue keren banget. Nah, Ya benar-benar. nah kalau misalnya, tapi kalau menurut kalian sendiri tuh apa yang dilakukan oleh keluarga ini tuh wajar nggak sih? Kalau menurut gue sih wajar tapi kayak rada ekstrim gitu nggak sih caranya? Kayak gue ngerti mereka tuh bener-bener terpuruk banget sama keadaan dan kayak ya mau nggak mau mereka harus seperti itu untuk bisa survive. Tapi menurut gue caranya sih lumayan ekstrim. Iya benar sih. Maksudnya emang semua orang juga pasti pengen hidup enak gitu kan. Iya. Cuman ya tadi kembali ke caranya mungkin yang emang salah atau gimana. Tapi kalau menurutku buat tujuan utamanya sih wajar-wajar aja karena emang dia juga pengen kerja, pengen apa. Caranya Enggaknya aja yang kerja lah gitu lah ya. Iya, benar. Nggak usah kayak sampai kaya banget terus ya ada persamaan kelas gitu. Yang penting mereka bisa makan gitu. Cuman mungkin Ya, emang apalagi emang caranya. sebenarnya mereka emang pinter-pinter kan sebenarnya mereka juga. Iya, bapaknya pernah jadi Menurut gua- parkir valet juga kan? Iya, benar. Coba kalau kata lu gimana? menurut gue mereka kayak gitu tapi nggak merugikan sih kalau misalkan mereka benar-benar emang kerja ya, emang dari niat awalnya itu cuman ingin menaikkan taraf hidup juga, sedang nggak apa-apa sih kayak gitu. Cuman kan ujung-ujungnya film Iya ini sih, menceritakan kalau mereka kayaknya jadi mulai masalah itu karena bandel kan. pengetahuannya aja. Iya, Iya, yang berubah itu karena akhirnya mereka ketahuan aja jadinya gitu deh. Nah, ada lagi nggak nih guys? Gimana menurut kalian? Itu aja sih. Oke. Mm-mm. Tapi emang film Parasite ini emang menarik banget sih ya, mulai dari jalan ceritanya, plot twistnya, latar tempatnya kan juga bagus banget tuh, terus aktor-aktornya juga aktingnya bagus banget, dan pesan moralnya kan juga dapat banget nih. Terbukti dari seberapa populer film ini dan seberapa banyak penghargaan yang bisa diraih. Nah, kalau menurut kalian nih, penilaian dari sebagai penonton, penilaian kalian, kira-kira kalau di rating dari 1 sampai 10 itu berapa buat film ini? silakan Mas Azhar. Kalau gue karena gue lumayan suka nonton film, gue rating ya ceritanya bagus ya 9 deh boleh. Wes, keren banget. Coba lanjut. Edgar gimana, Gar? Menurut gue 8,5 sih. 8,5. Menurut gue juga 8,5. Kalau menurut Jessica gimana, Je? Kalau gue 9 sama kayak Aca. Karena kurang Wah. satu tuh gara-gara gantung gitu. Akhirnya jadi- endingnya. Pengen ada kelanjutannya Kayaknya gitu kalau ya. nggak sabar gitu ya. Kalau cuma gimana, Mal? Kalau kata gue 8,5 sih. Soalnya mungkin ada beberapa scene yang kayak bikin bingung gitu kalau menurut gue sih. Tapi kalau dari overall sih emang bagus banget. Cuman ada beberapa scene yang ya Iya. agak kurang aja sih. Gitu sih. Ruth gimana, Ruth? Gue setuju banget sih sama Edgar sama Ajmal. Jadi gue kasih 8,5. Tapi keren nih. Tepuk tangan dong. Berarti sepakat nih ya. Berarti kalau film Parasite ini keren banget ya nggak sih? Keren. Iya, Keren, bagus enak. Mengharapkan Keren banget. part 2-nya nih. Betul. Anaknya sukses ya, Setuju nih. part 2. Oh iya, benar-benar. Berharap part Iya. 2. Film Parasite ini emang rekomen sih, selain seru, bagus, terus dapat pesan moralnya ya. Kalau dicari tuh, kayak contohnya tuh kayak tadi ada sistem ekonomi politiknya. Bener banget. Terus untuk yang belum nonton nih, langsung aja bisa ditonton film Parasite di Hulu, Video, Amazon Prime, YouTube TV, dan platform resmi lainnya. Widih, OTW Bener nonton lagi banget. nih gue. Oke, kalau gitu karena kita udah di ujung bahasa nih, sekarang waktunya kita pamit. Ya, kita Ya, harus pamit ya. selesai Udah nih. selesai nih. Iya, kita udah Pamit ya. pamit ternyata. Oke, terima kasih Iya. banyak untuk tamu-tamu kita yang udah hadir. Ada siapa nih? Siapa aja? Ayo. Gua Zarman Cacaraka.
Gue Edgar Ibrahim Nicholas. Oke, dan gue terakhir aja Lutfi Farhani di sini. Dan gak lupa juga gue Ruth Maria. Gue Jessica Putri Fitria. Dan gue Audrey Nadia Anafatia Zahra. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa semuanya. Bye. Bye. Dah.